Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Istiqrar Lopayung beserta takmir masjid, imam masjid. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuda, pemudi, remaja masjid. Yang kita banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anak yang hadir di kajian ini. Semoga langkah kaki kita serta air dan tangan bapak ke masjid ini dibalas oleh Allah Ta'ala dengan dimudahkan langkah kaki kita menuju surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. Dengan selalu bapak-bapak, ibu-ibu bersalawat serta salam kepada Nabi. Mudah-mudahan di akhir kelak nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kajian kita ba'da maghrib menjelang isya ini dengan tema tenangkanlah hatimu. Apa judulnya, Bu? Tenangkanlah hati kita. Ada hati manusia tak tenang? Ada. Punya duit banyak, harta melimpah, jabatan tinggi, rumah cantik, fasilitas lengkap, asetnya banyak, namun hatinya tak tenang. Atau dia pergi berlibur, pergi ke pemandangan pantai yang indah, lautan yang biru dia lihat, gunung yang tinggi, pepohonan dan hijau nampak darinya. Namun sepulang dari itu ketenangan mulai hilang. Dia apa gak, Mak? Oh, Mak, dia apa gak? Apa? Nyodompet lah kempes punya. Enak. Ibarat awak ke Sumatera Barat. Enak. Ketika nampak lawit biru, pantai yang berosiur, selama tiawak tak memuncak. Enak. Ada pulang hati lah isu. Apa isu? Pitilatan. Itu apa? Berarti berapa lagi kan? Awak pergi berlibur, tapi pulang gelisah. Lah dompet lah kempes. Diabdi beli oleh-oleh, singgah di pasar Aur, beli baju, beli minyak. Tengok dompet lah kempes. Berarti ketenangan itu bukan datangnya dari makhluk, tapi ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan yang diberikan oleh makhluk hanyalah sementara. Saban tawa tanang mo
atau datang gelisah. Ada orang mencari ketenangan, pergi ke diskotik, pergi ke tempat bar, main pelacur, atau cari ketenangan mabuk-mabuk umpama, atau berjudi, pokoknya yang bermaksiat-maksiat. Api dia mengerjakan maksiat, hilang tanang, hilang, timbul gelisah. Karena itu kesenangan sementara, ketenangan, kebahagiaan yang sementara, yang pada hakikatnya ketenangan itu datangnya dari Allah Ta'ala. Nggak boleh Allah Ta'ala menyebut sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Bukan di hati orang Islam, tapi di hati Bapak Ibu yang beriman. Awak banyak mengaku beriman, tapi bukti beriman tidak ada. Manis di mulut namanya, Bu. Ya Pak, kami beriman, tapi hanya sekedar di mulut. Semua orang bisa, semua orang ngaku kami beriman, ya. Nah, semua orang mengaku beriman, tapi semua orang akan diberi oleh Allah ketenangan? Tidak. Orang yang betul-betul hatinya beriman dibuktikan dengan amal ibadah, dibuktikan dengan amalia di hari-harinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang membuat hati kita tenang? Apa yang membuat Allah menurunkan ketenangan di hati kita, Bapak Ibu? Yang pertama, agar hati kita itu diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestilah di dalam hidup kita ini tanamkan kejujuran. Apa Bu Pak? Tanamkan kejujuran, jujur. Apapun pekerjaan awak, apapun perbuatan awak, dalam tindakan dan perbuatan mesti ada kejujuran. Kalau ada kebohongan, kedustaan, penipuan, mengelabui, itulah yang membuat hati awak tak tenang doh. Dia apa tak tenang? Akhirnya punya Nabi yang punya takut. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Hadis riwayat Tirmizi. Karena kejujuran mendatangkan hati tenang. Orang yang jujur pasti dia tenang aja. Dia tidak berbuat, dia tidak melakukan. Wa innal kadhiba ribatun. Sedangkan orang yang berbohong, orang berdusta, berbohong, ribatun, gelisah, galau. Dan apa gelisah? Takut kebohongannya terbongkar. Gelisah lagi. Orang tak bayar hutang, hatinya tenang apa tak? Bu, tak. Uangnya nak amu bayar hutang no, tidak. Asal basuh, minta pikirin dah. Bang pikirin dah. Kata rumah dah. Bang ini benar. Iya dia. Orang yang berhutang tidak jujur, hatinya pasti gelisah.
Tak nyaman ya orang, tak tenang orang. Bos susah isi kok di jembatan. Apa nama jembatan? Jembatan gantung. Apa itu namanya? Langsung dia turun, nampak ke sebelahnya. Itu rendah. Langsung nyondok. Tenang bu. Kalau kita jujur, apapun pekerjaan awaknya, tukangnya, manggalinya, di kantor, ya di kebun, di mana-mana lah pokoknya. Kalau ada kita jujur, insya Allah tenang ke mana baik. Tapi kalau kejujuran tidak ada, itu dia. Tidak tenang pikiran awak, aduh, gelisah, galau, tidak mood, khawatir, was-was. Ya dia, ya dia Pak. Ada orang menggali, tapi tidak ada orang kan, oknumnya. Dia boy solok bawa bulog. Aku mantap boy beras itu bagus nih, ocalo nih. Dia solok bawa bulog, ini solok kan. Posolan mengkal apa lagi kan dalam plastik, dalam wadi. Tiba di rumah, dimasang di uang. Uang di kodai cakap punya. Kome gak ngomong tadi, pasti dulu. Kongi nak kome, lagi sudah sudah poin. Iya bu, iya tak. Keberkahan Allah cabut. Apa dia Rasulullah? Penjual dan pembeli selamat dalam keadaan transaksi jual beli. Inyo jujur, penjual jujur, pembeli jujur, yubarrikuha. Allah berkahi keduanya, diberi ketenangan. Yang membeli tenang, yang dibeli tenanglah. Tapi kalau tidak ada jujur, masa kok ada orang lucu datang nak komen gak, komen lu kawai lu, bagi awak lah. Pasti tu, ya dia tak. Tapi kalau jujur, tenanglah. Akhir boy solok. Stok lama agak piang, murang ini Allah. Iko dari solok stok baru harganya agak mahal pada itu. Pelanggan tenang, penjual tenang. Iya dia. Sudah tujuh dah laki bini. Awak ni nabinya awak setiap maulid Nabi. Tawimu yang membaca ayat surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setiap maulid Nabi ayat itu dibaca. Sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu uswah, contoh, qudwah, idola. Tapi hanya sekadar memperingatinya, tapi tidak merealisasi, tidak mengamalkan apa arti maulid Nabi dalam saya ini. Nabi dikenal Al-Amin. Apa Al-Amin namanya? Karena dia jujur, dapat dipercaya. Makanya digelar Al-Amin. Jujurnya kayak bini, jujurnya kayak minto, jujur kayak anak, jujur kayak cucu, jujur untuk semuanya. Sudah tujuh apa? Kok laki jujur kayak bini, kok apa jujur kayak etek, kok etek jujur kayak apa? Boleh awak dusta di antara kita? Boleh? Kalau etek dibohongi, didustai, di apa? Lihat gembiranya. Sudah tujuh? Etek mendustai, membohongi apa? Pasti apa? Tak selamati. Etek pun tapi terbongkar. Tersubi kaya kodak. Tapi apa? Was-was. Timbul was-was. Apanya? Kena. Sobi kan ada. Kita begini. Kita orang kaya kan ada. Ini sobi kan. Tapi terbongkar. Iya dia. Tapi kalau tuan jujur awak, laki jujur ke bini, bini jujur ke laki, insya Allah rumah tangga tenang. Iya dia.
Ya dia awak nak kayu tapi awak tenang. Ya dia awak orang nak badu tapi awak bahagia. Cubit makan, cubitnya orang anak layur, cubit di rumah. Alhamdulillah. Tapi kalau awak punya orang tua banyak tapi tidak ada kejujuran suami istri, bisa bercerai-berai. Karena kalau awak dibohongi itu, Bu, Pak, di mana? Sakit. Di kaki atau di siko? Di kaki, Pak. Di mana? Di kaki atau di hati? Tadi itu unik dah ya. Tapi kalau terpijak duri, mana sakit? Di kaki. Agar kita menjadi tenang, jujur. Apalagi alhamdulillah mengurus masyarakat, mengurus masjid. Tidak. Kalau jujur mengurus masjid, apapun dibangun disokong jamaah. Iya dia. Nampak oke. Dibangun, dibuat tiang kok, KPT kia kok. Nampak bukti. Alhamdulillah senang. Tapi aku pun dikabar membeli tanah. Kalau umpama pengurus tidak jujur, lewat apa penyumbangnya? Bodoh ini tak jujur urus. Pasti tak ada orang menyumbang. Tapi kalau nampak bukti, Allah memang tak. Allah alhamdulillah. Salah satu yang membuat hati kita tenang itu bersedekah. Betul Pak. Salah satu membuat hati kita itu tenang adalah bersedekah. Kalau awak jarang bersedekah, hati awak tak tenang. Dia apa? Karena kita tidak jujur ke Allah Ta'ala. Awak badu, awak punya zaki, awak tahan-tahan aja. Ya dia. Berarti kalau harap hitung-hitung, kalau hitung-hitung tentu kejujuran. Kalau masyarakat beli lahan kok oncak haji awak, ya dia. Parkir bisa, sibuk acara Ustaz Abdul Samad datang komplain ngomong, kamu tu dia parkir, tak payah awak lah. Ya dia. Tapi kalau itu dibangun ni suruh orang situ. Ada saya condong, saya sama tadi lapangan terjalan kaki, saya berkabeh. Ya dia. Tapi kalau ikut dapat, alhamdulillah. Contoh di Mesirti, apa nama tu di Kampung Utara, Urban Tulusko, apa tu di depan Sungai Jalan, Sungai Jalan, Sawai, Sungai Jalan. Tu di Bali, oncak, apa oncak di Bali? Alhamdulillah. Budi kabar, lesa ini tinggal ya. Ya bu, lek dia awak bersama bisa menjadi. Tapi kalau tak kompak lah, tidak jadi. Marilah bapak-bapak ibu-ibu yang berkeinginan mendapatkan pahala yang mengalir terus-menerus, berjumpalah. Jujur awak ke Allah Ta'ala. Oh ya Allah Ta'ala, waktu berzakat dan Allah mampu, Allah cukupi dah. Akan sedekah berapa banyak. Alhamdulillah. Karena kata Allah, wa yunfiquna fis sarra' wad dharra'. Alladzina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang berimpak ketika dia senang dan ketika susah dia berimpak, apalagi ketika kayu, ketika badu. Allah berikan surga seluas langit dan bumi. Alhamdulillah. Tinggal sapau dekat pengurus. Marilah mosa. Ada pintu ya. Doa. Ya Allah, ketuklah hati saudara-saudara kami yang ada di kampung kok atau di luar negeri yang ada yang berkeinginan. Ya Allah, bukakanlah hati mereka berimpak. Atau ada kenalan awak atau saudara awak di Malaysia. Oh ya, kalau rezeki yang suak berimpak di masjid awak di kampung, potong-apaan amak tak ada piti tu. Sebut alhamdulillah, sudah tujuh orang. Kalau tidak ada piti awak kan, atau ada kenalan awak berimpak. Nah,
Cara hati kita supaya tenang yang kedua adalah kita perbanyak membaca Al-Quran. Supaya hati bapak ibu tenang, tidak gelisah, jangan jauh dari Al-Quran. Intinya, karena nopai awak bawa Al-Quran. Lain roti bapak ibu ya pak? Pak. Apa nak baca? Tapi kurang baca doi. Tidak. Ada sahabat Nabi setiap jadi imam kurang tahu baca. Lalu lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, si anu jadi imam kurang baca tahu dia. Lalu Nabi tanya dia, ya tiba jadi imam kurang tahu baca. Lekas, ya Allah, ya Rasulullah. Nabi tak wangi, Nabi tersenyum. Apa engkau suka membaca ini? Karena di dalam ayat ikhlas ini adalah kalimat tauhid. Apalagi yang pandai membaca Al-Quran, baca Al-Quran di rumah awak. Tidak, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Hati awak tenang. Tidak kan saudara membaca di rumah itu, mungkin mengawali ikut tak mengaji. Mungkin mengawali isu mengaji. Mungkin mengawali isu cucu mengaji. Mungkin mengawali isu menantu mengaji. Mungkin mengawali berikutnya anak awak mengaji. Pokok ada orang mengaji di rumah awak tu. Kalau rumah awak tidak ada orang mengaji, apa yang lebih? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Rumah siapa seperti kuburan? Rumah yang tidak membaca Al-Quran. Tidak harus banyak dan Pak. Tidak harus satu semalam dah. Mungkin selepas maghrib 5 ayat, 10 ayat. Maghrib isu cukup 7. Tak bisa maghrib subuh mengaji. Ikut ada mengaji sengai daerah. Mana ada turun ketenangan di rumah itu? Bahasa ayat je lah kita ni tahu ni. Sudah pucung je. Itu bahasa ayat ya. Aku bahasa sikap pernah merubah. Bahasa ayat lah kita ni. Nggak tahu apa nama? Ada kaya orang. Tapi kalau kata Allah cucu dia mengaji. Sedang kau tu nak cucu mengaji, nak jadi ingat lesang kau. Saudara, cucu mengaji. Nantu mengaji. Bini mengaji. Kau sepuluh ini wangi. Kau tak pernah mengaji. Dia mengajinya. Bila dah meninggal atau malu. Indah meninggal aja kita mengaji Pak. Di beda Allah tiap tahun meninggal malu. Tak meninggal haji maturun ni. Acara puci yang orang. Apa mengaji? Tidak. Tak kata orang meninggal mengaji. Ada orang meninggal tetap awak membaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya. Kalau zaman dahulu rumah-rumah orang kolam-kolam bantu kolam-kolam ya. Tak ada lampu gelap. Kalau masuk tadi kolam ya. Kolam-kolam mati. Rumah kolam-kolam gelap-gelap. Tapi hati masyarakatnya terang. Kalau sekarang rumah kampung awak kok terang menerang. Ada listrik, mati listrik PLN, ada lampu cas. Ya, apa nama? Lampu emergency orang. Ada lampu genset. Tidak. Pada zaman lalu, palito togok kan begitu togok ya. Tidak pakai kaca lah. Apa namanya? Togok. Apa masa sih kau memang kita togok namanya? Palito jago dari sing tu, dari apa kan? Kaleng. Ada anjing. Opia abi tema itu mengibuk lah. Okey. Tapi mau mengaji-ngaji lu. Peka dosa, peka masjid, peka suruh. Pakai apa nama? Suruh. Sampai-sampai ada pelaku anak kalau dia suruh. Tapi pandai mengaji. Ini kia. Jalan melampu. Ya tak?
Masaji, mati dia lampu PLN ada genset. Tapi hati-hati kita yang gelap. Orang lu tonang ngaji. Nak dia nak guna kau pun sahut dan lu ada orang kau itu lu. Nak ada kuliah ya nak ya. Nak dia nak mau tahu orang tanam dia. Dia nak compang jaga terkampung sekolah ya nak ya. Tapi apa? Karena ketenangan itu Allah yang memberi, bukan kebun. Tak jaminan lah. Iya dia. Ada orang sebelum dapat proyek ponyok, dia ngurus proyek ini penawaran. Lah dapat proyek ponyok dia ponyok mengojok. Ponyok mengojok oleh. Kalau sudah tu jadi proyek oleh. Tidak. Ponyok yang memberi ketenangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya Rasulullah? Tilka sakinatu tanazzalat bil Quran. Ia adalah ketenangan yang diturunkan oleh Al-Qur'an. Cobalah gelisah tak apa tolong. Mau mengaji. Tolong dia. Kadang-kadang si Al-Qur'an yang terlalu. Iya dia? Iya tak? Tapi kalau awak nak amat tolong, pemirip. Tapi tonang enggak, hanya sekedar tidur. Tidak, Allah. Nah, baca Al-Quran di rumah-rumah kita. Addibu auladakum salasati kisal. Ajarkan anak awak, cucu awak 3 perkara. Yang pertama mencintai nabinya, yang kedua mencintai keluarganya, yang ketiga watilawatil Qur'an. Membaca Al-Quran wa'adu. Dia nak sampai maju anak di rumah ya. Ayah nak angat dia pulang dia nak pandai maju. Anton mana sih kau tempat ngaji ke Pak? Ada surau? Ada surau atau di rumah ustaz dia Anton. Tapi jen kredit pun mau bayar SPP. Ikut saya dapat kredit. Honda di kredit nak apa? Tidak, mobil di kredit tak apa. Tapi kalau bayi mau minyak, kalau kami mau minyak, nak mau isi ke berapa? Jadi kredit mana oleh berapa sebulan? Ada orang ngaji sebulan? Berapa? 10.000 sebulan. Seminggu. Ini yang mana? Cuma orang nak usah datang ke rumah ya 3.000. Tahu mu'alak-mu'alaknya, buat datangkan usah ke bayi-bayi. 5.000 ayu. Awak 10.000 nya MDA ke keluarnya ada kredit ulang. Mau kuat awak cadiok kredit. Enak. Apa tu tu kebawanya awak? Nyamak dulu bayar minyak kredit. Enak. Jadi kredit boleh. Dia ada Honda kredit. Dia ada mobil kredit. Kompor kredit. Kultur kredit. Tapi minyak anak, MDA, TPG atau BPA, jen kredit joleh. Lengkap timak, lemah. Amin. Ya, supaya tiap tonang anak tonang belajar, pikir nawak tonang juga. Enak baca Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyak zikrullah, berzikir. Ketika terlintir dia tiawak rasa galau, gelisah, was-was, khawatir, setan datang. Maka kita ingat Allah. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanir. Baca astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setan iblis itu dibunyi kojonya membuat awak gelisah, galau dalam menghadapi kehidupan dunia. Makanya ada orang tidak tertimbun, apa tidak tertimbun sama orang. Cerita dia apa bu? Apa?
panggilan setan tadi ya. Ya dewa banyak mana nacungnya ni. Dia tali dia, kau tu dia penting ke. Ini dah tanam pikirannya. Apa ya Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulubuhum. Inilah orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan berzikir. Ala bi dzikrillah. Ingat, dengan berzikir hati kalian tatma'innul qulub. Hati awak tenang. Kenapa perlu dia awak? Isu timbul, galau timbul, dia gelap. Orang ada kini-kini. Ya dia, kok mati dia, tolong dia bini bolo. Kau sendiri ada putu bono sana. Kamu lagi dia. Ya dia. Tak apa istri sebelum kau mati orang. Kau bini kira nak lepas dah. Aku terlampau di mana cucu dia berkodoh. Cucu bikin ni. Cucu nak fikir awak lah. Cucu dia mikir ayah iyo. Indah awak. Kau ni, mana cucu berkodoh ni? Aku kok. Nak awak mikir lah. Cucu ayah iyo. Kau mikir. Awak kasih sayang bagi cucu boleh. Kalau mikir kodoh, indah awak lah tua. Sana awak je. Lalu tu bikin awak apa lagi? Cucu, aku tak kebekelabin mana pula Cucu dibikin mana kodoh. Siapa lelaki, siapa bini, tak usah awak lah. Usah awak sampai ke anak. Salah anak ni pun orang tentu bikin awak gitu. Ketika meninggal lu ya, anak menangis. Bila banti menangis, lama bagi haroto kolah, aluk boleh. Lama bagi haroto, ketawa mereka, lupa ya awak. Makanya oleh sebab itu berfikir. Talite setan was-was ke awak. Coba ini Allah. Ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istighfar. Astagfirullah. Ketika bapak ibu marah, kan emosi waktu. Hati tidak tenang. Sakit tidak? Sakit tidak? Pada tidak? Lazim, no? Ketika tu punya wajah, apa ni kalau ketika orang ngiru? Bangkit malaikat atau bangkit setan? Bangkit setan kan? Bangkit jin kan? Apa dah sampai bangkit malaikat lah? Ya dia bu, ya mak. Makanya awak supaya ketika emosional awak tu meningkat, agar tenang dia tiawak, ijen awak patuhi. Kalau patuhi, mulu kalau ada di berita, gara-gara piti ibu bisa menguang. Apa kita panjaro dosoleh gara-gara piti ibu, dapur orang ibu nyawa melayang pak. Jadi itu banget. Ketika emosi disuruh dan dia pak, kalau kagak duduk. Tidak dia duduk lah, tidak dia muah berbaring. Tidak dia lah, ambil uduk. Ambil uduk tanah lah. Karena uduk itu memadamkan api. Istighfar banyak. Astagfirullah. Ngapain tadi menawan kita kirim? Ngapain sebentar ke bini dia? Kalau aku rasa itu dalam hati waktu tak itu Allah turunkan ketenangan. Kenapa? Karena ingin Allah. Indah keselam bini yang ingin, tapi keselam bini ni ingin tahu apa sih tu? Amu juga amat apa ni nyo? Sudah tu di biar apa ni bini saya tak bini. Amu juga mak abang kau. Sudah tu nggak ada kau ni. Tapi kalau ingin Allah Taala, pasti redah. Tapi kalau ingin keselam bini paknya cahaya. Dan cintanya tapi jadi ingin lah. Kau apa ibu ingin kesana napaknya cowok ibu, ya dia. Tapi awak demi anak, ya dia. Demi anak, demi keluarga, marwah keluarga awak pertahankan.
Karena manusia itu tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah. Jadi Rasulullah Pak kau ya dia. Kau tidak marah seperti Umar bin Khattab tidak jurang. Ya dia seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan tidak jurang lah. Awak manusia biasanya tentu ada kelemahan, ada kekurangan. Coba ibu, coba tujuh. Pokoknya awak jangan ingin salah lagi. Jangan ingin orang salah bini. Kalau ingin copek nyak babi, nyak bisa. Yang keempat, agar hati awak tenang Bapak Ibu adalah perbanyak berdoa. Karena doa itu adalah otak ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan doa itu adalah silahul, senjatanya orang beriman. Makanya berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau bolak-balikkan hati kami ketika Engkau telah memberi kami hidayah. Ya Allah, jangan Engkau buat gelisah hati kami setelah Engkau beri ketenangan. Ikut rumah bakile, batingke, bakaramit, tak keramik le, granit le. Dinjong kaco, tapi hati indah tenang. Gelisah kau aja, khawatir aja, was-was aja. Dia tapi aja laki kalau rumah. Ini dapat tapi laki itu kalau rumah nyopak kalau lu ganteng uang. Dia punya ganteng kota. Dia kok ganteng mau kalau cantik aku nak ada ganteng lo bu. Buruannya apa baru ya? Bagaimana bini dia? Dia nak ada ganteng tak? Dia pak. Ayo ni. Doa kepada Allah. Sebagaimana Nabi dan para sahabat mengulang-ulang doanya. Fa'anzilanna sakinata alaina wasaddiq bil aqdami illa laqina. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami ya Allah, serta teguhkanlah kaki-kaki kami menghadapi musuh kami. Nabi berdoa juga supaya ketenangan turun kepada pasukannya, tidak gentar menghadapi musuh dalam perang Ahzab. Sudah tujuh awak. Lalu apanya? Apa tak gelisah? Tengok, ayah aku lah tu kau. Kami lebih menantu leh. Kalau menantu, lalu apa sebab gelisah je? Dek kau, kalau cucu kami lebih cucu leh. Lebih sakit tu leh. Ya dia. Nah, bawa pikir-pikir gitu leh. Ya dia bawa. Aku nak dek kau, cucu dia jantan saudara kau. Banyak ketino saudara kau. Pikir saudara. Cucu dia lebih mikir awak leh. Awak lebih cucu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima membuat hati kita tenang dan tentram itu adalah bersikap wara. Wara itu hati-hati. Yang masuk, yang awak makan, yang awak minum, hati-hati. Le yang halal wah, le yang haram wah. Kalau selagi tidak awak pikirkan masuk dalam pawit, yang masuk dalam mulut, tidak awak pikir halal haramnya, elok dan elok, jangan berharap, jangan awak berharap tonang leh. Jangan tonang no. Hasil nipu uang, hasil korupsi, hasil mengelabui, hasil menggutung uang, tunggu balik makanan awak masuk dalam mulut awak. Takkan tonang awak doh, walaupun rumah awak bercilik bertingkik, berlipik-lipik piti, takkan tonang doh. Karena kata Nabi, al-birru ma sakanat ilaihi nafsu wa itma'anna ilaihi al-qalbu. Kebaikan itu adalah jiwa yang merasa tenang dan hati merasa tentram. Wal ismu ma lam taskun. Sedangkan dosa sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang.
Berarti maksud itu menipu uang, mengelabui uang, menutang uang, tidak akan ambil tonang awal. Walaupun waktu tidak banyak, sawit buah banyak, tapi dengan cara dulu dari hasil yang tak baik, maka kita tidak akan tenang. Ada uang ini pas-pasan, tapi tonang lagi, lagi bini sakinah mawaddah warahmah, anak berhasil didikannya. Lewat tadi banyak pipi anak tidak mau sekolah. Lewat cakol kayaknya uang tidak sekolah pun nyawa nih, tidak akan kuliah nih. Tapi dengan dia berusaha, berikhtiar, ada jalan dari Allah. Kuliah dia nari. Kadang-kadang orang susah dapat yang berhasil anaknya, ketimbang yang kayo. Ini dulu yang dapat disampaikan. Dan satu pesan bagi kita untuk semua, marilah kita sokong pengurus masjid untuk pembelian lahan itu. Kalau lewat sama menyokong, insya Allah isu bisa pakai blok situ. Dia dirubah. Ada pakai blok bisa. Ada di taman situ insya Allah. Nanti di taman sambil nunggu ya kan sore bisa apa tuh mongkok di situ, ngopi di situ dikunci balai-balai Pak. Alhamdulillah, ini marilah kita sokong sama supaya awak ke masjid tanah, hati wa tanah dan nyaman puluh mantu memandang. Tapi kalau sama-sama situ deh, alhamdulillah dalam masuk tiga lah mantap, berhasil. Alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat jemaah kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.